HNP itu salah satu bagian dari saraf kejepit. Nah, dia neken si saraf, akhirnya terjadilah saraf kejepit. Makanya banyak pekerja tambang atau teman-teman yang kerja di pabrik yang buruh terutama. I caught you cheating. You had the nerve to say you're sleeping, just not with her, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Wira semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Mid Hour spesialis bersama Rumah Sakit Lira Medica, dan kali ini spesial sekali karena bukan di studio lagi tempatnya, karena kita sedang berada di store-nya Selini yang berada di Grand Taruma Karawang. Nah, hari ini kita senang sekali karena akan mengangkat tema seputar HNP atau hernia necklus pulposus ya. Jadi nanti akan berbincang-bincang secara langsung bersama Dr. L. Yudantoro, spesialis ortopedi, AIVOCA FICS gitu ya dok ya, FICS ya dok ya. Oke, dan kali ini juga Dokter Yuda sudah hadir bersama dengan saya dan juga di seri ini juga ya. Tentunya akan membahas mengenai HNP ini. Dan sebelumnya saya akan menyapa dulu Dokter Yuda yang sudah hadir. Selamat sore dokter, apa kabar? Baik, sehat dok ya. Sehat. Kesibukan selain jadi dokter apa dok? Motoran, golf, main sepeda. Oke. Banyak sih. Berarti banyak ya. Jadi selain di rumah sakit, prakteknya juga ada beberapa yang jadi hobi gitu dok ya. Oke. Dok, menarik sekali karena ini kita lagi ada di sel ini dok, tepatnya di Grand Taruma Karawang. Kita diundang secara spesial juga. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai HNP. Nah, HNP ini kan hernia necklus pulposus dok. Kalau nggak salah gitu ya sebutannya. Nah, sebenarnya pengertian dari HNP ini sendiri itu apa dok? HNP itu salah satu bagian dari saraf kejepit. Saraf kejepit kan sebenarnya macam-macam, tapi kalau HNP itu khusus pada tulang belakang. Tidak hanya di bagian bawah, di bagian leher juga bisa. Itu namanya HNP. Gitu. Jadi karena dia ada hernia itu kan salah satu bentuk penonjolannya. Nah, dia neken si saraf, akhirnya terjadilah saraf kejepit. Itu berarti jadi kalaupun bisa dibilang saraf kejepit, HNP ini adalah bagian dari saraf kejepit. Saraf kejepit. Nah, biasanya kalau itu saraf kejepit itu HNP gitu. Jadi bukan nyambung gitu dok ya. Oke. Nah, sebenarnya kalaupun kita bisa dikatakan penyebab dari HNP sendiri itu apa dok biasanya? Biasanya karena aktivitas. Kebiasaan yang buruk, kayak posisi, kayak orang ngangkat beban yang berat. Makanya banyak pekerja tambang atau teman-teman yang kerja di pabrik yang buruh terutama, ngangkatnya nggak bener, dia biasanya lebih riskan gitu. Lebih riskan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan terlalu lama duduk. Terlalu duduk dengan posisi yang tidak ergonomis, itu juga akan menyebabkan HNP. Kemudian riwayat trauma, pernah jatuh atau terbentur di area tulang belakang juga bisa menyebabkan HNP. Oke, apalagi kalau misalnya Karawang kan identik dengan industri ya. Nah, biasanya mungkin akan banyak riskan yang namanya kenanya HNP, apalagi karyawan-karyawan pabrik gitu dok ya. Nah, biasanya ini mungkin ada sahabat Wira semuanya yang kebetulan buruh pabrik dan juga pengen tahu nih dok, gejala awal tuh yang biasa dirasain tuh kayak gimana gitu. Yang pertama, dia akan merasa kesemutan nih. Biasanya paling sering nih di area bagian belakang, menjalar sampai lutut, kadang bisa sampai kaki. Itu kalau HNP-nya di area bagian bawah dari struktur tulang belakang. Tapi kalau HNP-nya di bagian struktur tulang belakang yang bagian atas, biasanya juga ada kesemutan. Sering kesemutan, kebas-kebas, atau orang sudah cingceremen ya. Itu biasanya kesemutan. Salah satu dari tanda-tanda HNP. Tapi yang paling khas tuh nyerinya tuh radiating atau yang menyebar. Jadi nggak bisa nyeri tapi ditunjuk mana, nggak ngerti dia karena itu menyebar, namanya radiating pain. Nah, itu khas banget pada gejala-gejala HNP gitu. Mungkin kalau untuk gejala awal tuh sering kesemutan gitu dok ya? Sering kaku, kenceng, kenceng, pegel, kayak gitu. Ya, itu biasanya, dan rasanya tuh biasa menjalar dari atas sampai bawah. Jadi bukan bertumpuk atau pada satu titik gitu. Lokasinya dia menyebar, biasanya sesuai arah dari sarafnya gitu. Kalau yang sarafnya yang kaki ya sesuai arah kakinya gitu.
Oke. Nah, biasanya ini juga banyak ya, maksudnya generasi milenial yang mungkin bisa dikatakan tadi sudah sama Dokter Yuda disebutkan bahwa ini gue tuh sering namanya kesemutan atau gimana gitu. Nah, memungkinkan nggak kalau memang usia muda ini bisa terkena penyakit HNP? Sangat mungkin sekali. Karena kita lihat sekarang kan pekerjaan rata-rata duduk. Betul. Yang lama berjam-jam, kadang lupa berdiri gitu. Nah itu bisa menyebabkan HNP. Kemudian sekarang kan banyak industri-industri juga tidak memakai protect yang bagus gitu, kayak korset gitu. Dia nggak pakai. Jadi kadang tuh buru-buru atau teman-teman kita yang bekerja di pabrik tuh ngangkatnya dengan posisi yang salah, itu juga sering banget menyebabkan HNP. Dan usia muda kan sekarang juga jarang bergerak ya. Betul. Semuanya gadget gitu semua ya. Jadi dia sering banget duduk. Terus handphone kan sering banget nih. Iya. Posisi leher kan begini nih. Nah itu juga bisa bikin HNP. Terlalu sama sering ya. Jadi kadang tuh kita harus, makanya dalam 1 jam untuk teman-teman yang kerja di kantoran ya tetap dia harus berdiri. Makanya sekarang ada meja ergonomis yang dia duduk bisa, mejanya bisa jadi standing table gitu. Nah itu untuk mengurangi gejala-gejala HNP sebenarnya. Oke. Ini jangan-jangan saya juga kena dok, karena beberapa memang karena sering gadget juga. Kadang kan di komputer kan biasanya tuh dari jam 8 sampai jam 5 gitu dok ya. Berarti memang kalau usia muda juga bisa aja terjangkit gitu dok ya. Bisa. Oke. Nah ini tadi kita sudah tahu bahwa ada gejala penyebabnya seperti apa dan mungkin usia muda juga bisa terkena. Nah ini yang penting dok. Cara mencegahnya tuh seperti apa biasanya? Yang pertama postural kita, posisi badan kita tuh harus ergonomis. Jadi kalau memang sering duduk dan itu nggak bisa dihindari, pakailah korset. Atau tiap setengah jam atau sejam berdiri, entah ke WC, entah ngebuang sampah, itu kan bisa mengurangi HNP juga. Kemudian kalau memang kita tidak memungkinkan nih, aduh dok saya kerjanya harus ngangkat nih, pakailah korset. Intinya harus ada proteksi diri gitu dok ya. Jangan, kita kan kalau ngangkat galon kadang gini kan. Iya betul. Itu sebenarnya salah. Jadi harus duduk dulu, ngangkat posisi badannya tegak. Jadi jangan langsung ngambil, harus ada posisi sendiri. Gitu. Kemudian ya kurangin seperti apa ya? Harus olahraga harus rajin. Kemudian perkuat otot-otot yang menopang dari tulang belakang. Itu juga bisa mengurangi HNP. Kemudian ya jangan terlalu sering main gadget. Kalau memang main gadget ya udah kita posisi gitu ya, jangan nunduk terus gitu dok ya. Oke. Nah biasanya kalau memang nantinya nih sahabat Pira semuanya yang sudah kerasa, wah ini gue ada gejala nih dok gitu ya. Nah yang dilakukan apa? Pertama kita cek dulu dong pemeriksaan klinis dulu gitu. Yang pertama bisa mendatangi klinik-klinik atau rumah sakit. Kita pastikan nih beneran HNP atau hanya pegel istilahnya kan hampir mirip gitu. Nah kalau memang dia dirasa wah ini pegelnya kok beda nih, kok menetap nih, kemudian kok sering kesemutan nih, sering mati rasa, lebih beda, lebih tebel gitu ya, berarti mungkin ini tanda-tanda dari saraf kejepit. Kita datang ke paling tidak ke rumah sakit, ke spesialis yang tepat, kemudian diperiksa. Kemudian kalau memang benar ke arah HNP, biasanya kita cek dengan MRI. Jadi ronsen itu tidak bisa melihat cepitan saraf, tidak bisa. Yang bisa melihat cepitan saraf itu MRI. Nah kebetulan di Lira ada MRI. MRI kita ada gitu. Emang tidak semua rumah sakit punya MRI. Jadi kalau memang ada curigaan saraf kejepit, lebih baik diperiksa. Kemudian pemeriksaan penunjang lebih detail lagi ya pakai MRI. Oke, berarti intinya adalah kalaupun memang ada kerasa gejala-gejalanya itu baiknya langsung dikonsultasikan gitu ya dok ya. Dan jangan lupa untuk ke Lira aja bertemu dengan Dokter Yudantoro tentunya gitu ya. Nah, dok ini mungkin pertanyaan terakhir nih dok ya. Jadi yang tadi kan apa tuh namanya si usia muda ini kan sekarang kan sering banget adanya pola hidup yang tidak sehat nih dok ya. Nah mungkin dokter nih bisa nih untuk gimana caranya agar si usia muda ini itu produktif gitu dok di era milenial seperti ini gitu untuk tidak terjadinya HNP tersebut gitu. Keep moving, terus bergerak, terus rajin berolahraga.
kemudian hindari posisi-posisi tubuh yang menimbulkan resiko terjadinya HNP, seperti terlalu sering menunduk, sering mengambil barang-barang berat dengan posisi yang tidak tepat. Kemudian, nah ini kadang nih kita pakai kasur yang udah lama banget nih, kadang atau posisi kursinya nggak bener nih. Sekarang kan udah banyak nih kursi-kursi kantor yang menopang lekuk tubuh kita, jadi namanya posisi ergonomis nih. Itu sudah ada. Terus kasur juga banyak sekarang di mana-mana yang menopang tulang punggung supaya tidak bengkok. Karena kan HNP tuh karena tulang punggungnya kadang bengkok gitu. Ya bisa dikurangi dengan hal-hal tersebut gitu. Iya, ini berbicara mengenai kasur nih dok, ternyata di Selly ini juga ternyata ada yang namanya kasur ortopedik gitu ya. Jadi untuk sahabat Lira semuanya yang ingin tahu mengenai manfaat ataupun secara harganya berapa, nanti langsung saja untuk datang ke store Selly Grand Taruma Karawang seperti itu. Oke, nah tadi kan sudah disebutkan dok ya mengenai gejala dari HNP sendiri. Nah, kalau nanti ada sahabat Lira semuanya yang sedang menyaksikan nih sudah terkena yang namanya HNP, solusinya tuh gimana dok? Ini pada usia muda apa tua nih? Sebenarnya bebas kalau pada usia muda tuh lebih banyak pilihan. Kalau tulangnya masih densitasnya masih bagus tuh, belum kropos. Jadi tuh kalau untuk usia muda tidak perlu operasi yang besar. Kita sudah ada minimal invasif prosedur. Jadi seperti endoskopik untuk tulang belakang. Jadi tidak perlu dibelek gede. Luka sayatan kurang dari 1 cm itu bisa kita ambil cepitannya. Mana yang menjepit sarafnya kita ambil aja. Sudah tidak perlu dipasang pen. Kalau usia tua kan memang dibuka gede tuh. Terus dipakein pen untuk menopang si tulang belakangnya. Tapi kalau usia muda tidak perlu. Kemudian kalau masih takut nih, dok, males operasi gitu. Ya, kita masih ada solusinya lagi. Bisa intraforaminal injection, jadi dimasukin obat pereda nyeri di bagian yang sakitnya. Kedua, bisa dengan radiofrekuensi. Jadi dimasukin seperti jarum akupuntur ke saraf yang sakit, kemudian dibakarnya dengan frekuensi, radiofrekuensi, makanya dia si sarafnya sensornya diturunkan gitu. Jadi seperti misalkan skala nyerinya tadinya 9, dia bisa turun sampai 70%, sampai 3. Nyeri ya ada tapi masih jadinya bisa diabaikan lah, nggak harus terlalu obat gitu. Parah banget gitu dok. Itu solusinya. Sekarang lebih banyak solusinya, alternatifnya banyak, alatnya lebih canggih dan tidak melulu harus operasi dan operasi. Oke, dan itu semua ada di Lira gitu dok ya? Ada. Oke, Dokter Yuda, thank you banget sudah mampir di Meet Our Spesialis Rumah Sakit Lira Medica Karawang, dan hari ini spesial banget kita bisa berkolaborasi dengan Selly Store tentunya yang ada di Grand Taruma Karawang. Jadi untuk sahabat Lira semuanya, itu tadi Meet Our Spesialis Rumah Sakit Lira Medica Karawang bersama dengan Dr. El Yudantoro, spesialis ortopedi Aivoka FICS. Ini kalau FICS tuh suka belibet gitu dok. Oke, thank you banget dok. Sehat terus, jangan kapok untuk mampir di Bincang Sehat atau Meet Our Spesialis Rumah Sakit Lira Medica. Dan terakhir, layanan terakhir untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih aman, bisa juga nyaman. Saya Abi beserta Dr. Yuda pamit undur diri. Sampai jumpa di Meet Our Spesialis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.